di mana dimulai dari tahun 87 karena Museum Pusanaji berdiri 13 April 1987 dan sekarang jumlah koleksi 1159 benda. 1000 langkung ya? Iya, jadi ada yang cuma dari Purworejo, Semarang, bahkan ada yang dari Jakarta. Ya. Dan ini kebetulan kami juga yang merawat koleksi-koleksi di sini dengan sesuai dengan nama Sosak. Itu suatu benda pusaka yang terbuat dari besi atau logam, contohnya keris, pedang, tombak, kujang, ganggang, cundrik, jambiyo dan sebagainya. Dan kami mengedepankan keris sebagai warisan budaya dunia yang diakui UNESCO. 25 November 2005 sebagai warisan budaya tak benda. Itu seninya di situ. Dan saya di sini patut bangga merawat yang pusaka-pusaka yang telah disahkan UNESCO tanpa disadari. Saya juga bangga, saya pun juga orang UNESCO. Bapak Sinten ini nggih? Saya Pak Ibu, kebetulan kami perawat koleksi dan museum di sini. Ya. Dan lebih detailnya kami bagian konservasi. Dari proses pewarangan dan lain-lain dan perawatan. Untuk perawatan setahun sekali nopo? Ini ada intensitas? Tergantung dari koleksinya. Kan yang namanya besi dan baja itu tidak lepas dengan yang namanya karat. Harus dirawat, dibersihkan, dan setiap penanggalan bulan Muharram atau Suro dan kami dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, itu ada suatu event namanya prosesi jamasan pusaka Pusanaji. Tapi itu hanya permulaan. Sedang kami membersihkan sendiri tidak mengenal bulan Muharram atau Suro, sesuai dengan karakter Pusanaji yang harus kami rawat, harus kami konservasi. Nggak harus nunggu bulan Suro. Betul. Kalau Suro sendiri semuanya yang mohon maaf. Apalagi 1000 langkung ya, 1000 lebih. Dan kami tidak ya, insya Allah di sini terawat semuanya. Apalagi dengan adanya identifikasi dapur apa, kamar apa, tangguh apa, sampai detailnya itu panjang berapa, lebar berapa, tebal berapa, warna, sampai ada sumbangan dari keluarga siapa. Itu tercantum berfoto. Keluarga pahlawan apa keluarga kerajaan apa? Keluarga penyumbang. Penyumbang. Iya. Itu disumbangkan di sini, dan mohon doanya ke depannya. Dan tidak ada beberapa kajian koleksi dulu keris ini pernah dipakai oleh siapa, keluarga siapa. Gitu. Itu dalam perkembangan ke depan museumnya. Jadi paling tidak ini ada suatu nilai cerita. Jadi keris itu seperti benda mati tapi punya seperti hidup, ada suatu narasi cerita ke depannya. Sejarah. Termasuk yang di belakang panjenengan. Ini adalah keris sumbangan dari beliau Bapak Suparjo Rustam, 13 April 1987. Keris nopo nih? Namanya keris Tilamupi Pamor Tambal Tangguh Mataram, diperkirakan abad 16. Beliau waktu itu masih Menteri Dalam Negeri. Salah satu sumbangan dari beliau. Pak Suparjo Rustam. Beliau waktu itu masih mantan Menteri Dalam Negeri. Beliau pernah menjabat Gubernur Jawa Tengah, pernah juga. Waktu 87 beliau ada menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Nah ini saya tertarik Pak, napa ngapunten? Tidak apa-apa. Di Museum Pusaka Museum Pusaka mriki sing paling sepuh pusakanipun? Di sini ada beberapa koleksi dari Tangguh Pajajaran, Segaluh, Galuh Pakuan. Di sini kan kita diperkirakan itu antara sekitar abad 12-13 ini. Abad 12, abad 13 yang paling tua ya? Ini keris juga sama-sama Tilamupi, tapi ini Tangguh Segaluh. Yang membedakan itu gandiknya itu agak, mohon maaf, nonong. Memang untuk keris bisa dipelajari, tapi tidak secara instan. Bila mana menguasai kan tidak di 40 bagian terkecil atau di sini namanya rincian. Dan semuanya pakai bahasa Jawa. Dan salah satu ciri khasnya keris-kerisnya seperti lurus, tapi kalau dicermati ada looknya. Itu salah satu ciri khas dari Tangguh-tangguh Pajajaran, Segaluh, Galuh Pakuan itu. Kerisnya seperti lurus tapi padahal ngeluk. Itu istilah kalau dalam sebuah Pusanaji looknya ngemboh itu. Sekilas memang kerisnya, kalau laser itu lurus. Kalau look itu sesuai dengan SNKI, Serikat Nasional Perkerisan Indonesia, itu look itu 3. Keris itu hanya 2 macam, lurus dan look. Cuma looknya ada yang look 3, 5, 7, 9, 11, rata-rata mencapai look 13.
itu sudah pakem. Udah pakem nggih. Dan itu ada filosofinya sendiri. Iya. Bisa dijelaskan Pak kalau lot 3? Lot 3 itu biasanya diberikan kepada orang tua, kepada anak atau putranya, dan tidak dengan harapan bisa tercapai cita-citanya. Dan lot 5 dengan harapan si pemakainya itu bisa mempunyai watak seperti Pandu, Unggah Unggus, Toto Kromo, dan lot 7 dengan biasa sebutan nama Sempono, biasa dipakai oleh seorang pejabat karena hubungannya dengan kewibawaan. Kemudian ini lot 5 nggih. Iya. Terus lot 7. Nggih. Kemudian yang lot 9 itu bisa dikatakan Jigjo. Itu di mana mempunyai watak Satrio, Sat itu 6, Tri itu 3, 9 angka tertinggi dalam bilangan Jawa. Sat itu mengurangi, Trio itu kesenangan, senang prihatin. Masuk nih Pak. Kemudian lo 11 hubungannya dengan perekonomian itu ya, stabilan perekonomian. Rezeki nggih. Iya, betul sekali. Lo 13 tahu saya itu biasanya antara keseimbangan antara dunia dan akhirat biasa dimiliki oleh seorang kasbuan. Itu. Kalau raja Pak, kalau raja biasanya pun ngagem. Ini di sini salah satu masterpiece-nya itu adalah keris berdapur Singobarong. Pamornya beras utah, Tangguh Mataram, sumbangan dari beliau Bapak Untung Subargo dari Kendal Rejo Pituro tahun 2003. Itu konon ceritanya dari keluarga beliau itu dipakai sebagai prajurit khusus di era Kasunanan Surakarta, di mana Singobarong sendiri kan biasanya dimiliki oleh seorang punggawa raja, kalau paling tidak juga seorang senopati perang. Itu salah satu masternya. Tapi mohon maaf, benar sakit ditinggali. Itu tidak bisa kami pajang, itu kami simpan. Itu hanya kami pajang pada bulan-bulan Muharram atau bulan Juro. Dan kalaupun ada event-event tertentu, selebihnya kami simpan, mohon maaf. Ngoten niku Pak. Karena saya begitu menghargai sebagai masterpiece-nya Museum Josana. Betul napa Pak Ibu. Menarik Pak terkait napa nggih pusaka, apalagi masalah keris nggih. Begitu banyak cerita sejarah dan terus nopo, apalagi kalau dilihat dari pamor sama betul itu nanti empu-empunya ngeten iki saged di nopo pelajari nggih Pak Di? Insya Allah saged dengan standar SNKI, Serikat Nasional Perkerisan Indonesia. Menarik. Berarti sing paling sepuh teng mriki nggih Pak? Ya rata-rata yang di ruang dan ini tadi abadnya berarti 1200-1300 kurang lebih lah nggih. Berarti niku sebelum Majapahit. Majapahit antara 13 sampai 15 ya. Yang betulnya hampir seera. Di sini kan ada tulisan tangan ciri yang dirasa tepat zaman pembuatan, tidak diwujudkan dengan tahun tapi diwujudkan dengan abad atau kerajaan. Kemudian yang pertama dapur itu perwujudan bentuk tosanajin lengkap dengan ciri-cirinya. Untuk mengetahui keris ini berdapur apa, dapur kan hanya 2 macam, lurus dan low. Dan paling tidak apa bagian terkecil kalau disebutkan banyak sekali, semuanya pakai bahasa Jawa. Contohnya dari kembang kacang, jalen, lambe kacang, gak cecak, bulu merah, sosolan, buntut urang, geleneng, ron, nunut, dipandan, sokokan, pejetan, tikel alis, bujuan, wajidang, jaluran. Itu nanti bisa dicari. Ini keris ini berdapur. Itu ada standarnya sendiri. Pak. Menarik. Itu asiknya seperti itu belum nanti wirangka apa? Warangka itu di sini hanya ada 3 jenis. Gayaman, Landrang, Sandangwali. Gayaman aja karena kita di Jawa Tengah kita mengacu Gayaman Solo, Gayaman Jogja, Landrang Jogja atau Landrang Solo atau Surakarta. Sesuai dengan fungsi keris sendiri kan salah satunya dipakai untuk estetika, lengkap busana. Di mana cara pemakaiannya biasanya yang paling sopan ada kelapang pilipit, walaupun seperti di depan ada sendiri cara langgar, nyunte, ngewal, kelapang pilipit, catro kepelayu sampai munyuk ngilu, itu ada itu tata cara pemakaiannya. Cuman biasanya menyesuaikan. Kalau belangkonya Mendo Jogja, ya pakainya Gayaman Jogja. Ini ada ini nanti. Kalau belangkonya Lepes, ya pakai Gayaman Solo. Kalau enggak, Landrang Solo. Nah, itu banyak ketidaktahuan dari seseorang
pakaiannya Jogja, warung kerisnya pakainya Solo, karena memang ketidaktahuan dari seseorang. Iya. Dan kami pun menjembatani di Museum Busana salah satu fungsi keris ada sebagai estetika atau pelengkap. Oke, siap. Matur nuwun Pak Ipung atas penjelasannya. Amin, Jelas amin. banget. Oh, nggih. Mungkin ada yang menarik lagi Pak Ipung. Banyak sekali di sini ada. Di sini ada beberapa koleksi. Contohnya di sini ada kami pasang. Ini namanya Jambia atau Jambiu. Wih, Jambiu. Sebentar saya hidupin biar kelihatan. Jambia atau Jambiu. Ini kan senjata khas dari Timur Tengah atau Persia atau Arab. Iya. Dan menurut sejarahnya ini dibuat oleh empu Pulau Jawa lewat pertukaran dagang atau namanya Jambia atau Jambiu. Arab ya? Iya, seperti pedang Timur Tengah atau Arab. Jambia, Jambia, bisa dikatakan Jambia atau Jambiu. Di sini modernnya Belati guys. Iya, hampir seperti Belati. Kalau di TV sudah seperti film Sinbad itu kan seperti Oke, itu. terus. Oke, Limbat. Di sini juga ada namanya Pudi nih. Pudi. Itu hubungannya dengan Jawa Barat. Biasanya Pajajaran. Pudi. Sama dengan Kujang, hampir sama nih. Kujang, Pudi. Nek sepuhe Pak. Kalau Seera, kalau kami seera, cuman kalau Pudi dalam beberapa versi penulisan buku itu dulu sebagai alat pertanian yang tidak menutup kemungkinan sebagai senjata. Ya. Di sini tidak semuanya tulisan asli itu kok, mohon maaf dalam tanda kutip sepuh-sepuh atau tua-tua. Kami pun juga memajang koleksi yang keris-keris yang usianya belum ada 100 tahun. Ibaratnya Kamardikan gitu. Keris Kamardikan leres. Nggih. Ini di ruang sini. Oke, keris Kamardikan. Oke. Ini keris-keris Kamardikan. Salah satunya ini adalah sumbangan Empu Fauzian Surakarta ini. Fauzian. Waktu berdirinya Museum Tosanaji. Tahun pinten Pak nih kan? Ini Kamardikan, ini disumbangkan tahun 87 berdirinya Museum Tosanaji. Kerisnya berdapur jalak sangu tumpeng, pamornya ron genduru, tangguhnya Kamardikan. Geng. Siap. Niki sami nggih berarti. Ini Berarti yang di luar sini adalah keris-keris baru atau Oke. Kamardikan. Kenapa dikatakan Kamardikan? Karena keris-keris yang kemungkinan itu dibuat setelah era kemerdekaan, setelah era tahun 45. Iya. Gitu. Dan ini bagian terkecil keris untuk menentukan keris ini berdapur apa, dan semuanya pakai bahasa Jawa. Insya Allah karena kami terbiasa di sini, insya Allah kami hafal. Karena sudah terbiasa. Ini nama menyebutnya seperti ini: antara jenggot, kembang kacang, jalan nabi kacang, tak cecak, bulu merah, sosoran, buntut urang meliputi gereneng, ron dipandang sobakan juga satu gel sampai odo kucuan wadidang jaluran. Itu insya Allah kami hafal sampai pasti metuk. Kemudian tulisannya ganja tapi membacanya gonjo. Siap. Wah, di luar kepala aja Pak Ibu. Ya bukan kami pinter membuat, kami sudah terbiasa. Pak. Karena memang setiap hari kami bergelut dengan seperti ini. Logo pengantin. Nogo pengantin, ada yang juga mengatakan nogo kembar. Kadangkala ada beberapa penamaan yang mungkin tidak bisa untuk diperdebatkan. Semuanya adalah benar. Bagi kami. Walaupun kami tetap di Museum Tosanaji pakai paugeran SNKI, yaitu Serikat Nasional Kekerisan Indonesia. Oke. Matur nuwun Pak Ibu penjelasannya lengkap. Dan insya Allah kami hafal dari 1000 lebih yang ini program Pak Bupati Ngomong dari Kementerian. Enggak, saran. Dan ini salah satu program Pak Bupati juga dari Kemendikbudristek, khusus bukan tempat yang menyerang, tapi khusus ada satu tempat yang adem dong mriki Pak. Jadi orang main ke museum itu orang medeni bener. Betul. Dari program dari Pak Bupati sampai sini adalah tumbak-tumbak kekansinan dan ada nama-nama sendiri. Dapur apa, pamor apa, tangguh apa, warna apa, kemudian tumbak itu diberi nama. Oke. Jadi Purworejo ada 16 kecamatan,
ini ada jumlah 16 yang biasanya dipakai waktu kirap budaya. Yaitu di waktu-waktu di hari jadi Kabupaten Purworejo 27 Februari. Setiap tahunnya pasti ada kirap ya? Berarti ikut kirap nih Kang? Ya, dan tombak-tombak sebetulnya ini mau disimpan di kecamatan, masing-masing kecamatan, tapi masuk kecamatan nggak bisa, udah tinggal aja di museum. Karena takutnya untuk perawatan juga ya Pak? Ya, termasuk beberapa kekancingan yang diberikan kepada OPD di Kota Bawang. Mungkin ada beberapa tombak yang peninggalan leluhur mungkin? Gini, ternyata di Purworejo masih ada tombak-tombak seperti peninggalan dari Bupati Purworejo yang pertama, dan sampai sekarang kami yang merawat, tapi dimiliki oleh keluarga beliau yang sekarang di Hotel Suronegara, dan kebetulan sampai sekarang kami yang masih dipakai untuk merawat tiap tahunnya di Hotel Suronegara, cucu dari Raden Adipati Aryo Cokronegoro, Bupati Purworejo yang pertama 27 Februari 1831. Wih, Ipung mantap di luar kepala. Oke, Niko mata tombak aja. Mata tombak. Juga selain tombak ada lagi ini senjata khas yang aslinya dari Sulawesi. Badik nih. Masuk badik. Badik adalah senjata khas dari Sulawesi yang konon ceritanya di mana kadang-kala dibuat oleh Empu Pulau Jawa oleh Pak itu berpamor. Maksudnya tadi. Ini tombak-tombak kandingan termasuk kepala OPD pun di sini sudah dikasih ke kandingan. Dan kami yang menyimpan tulis-tulisnya. Geng. Dari 27 OPD di Kabupaten Purworejo dikasih tulis kandingan. Untuk Bapak Bupati itu ada. Cuma sudah sejak Purno mengundurkan diri kemarin. Ada ditutup dengan acara Bolong Giling kemarin itu dengan 150 angkringan kreasi di alun-alun. Pak Ipung, ngapunten penjelasan di Museum Pusaka Purworejo nggih. Iya, Museum Pusaka sih. Atas penjelasannya selama ini diajak muter-muter tentang keris, tentang dapurnya, tentang pamornya, matur nuwun sangat, mungkin akan menjadi menambah ilmu untuk generasi muda yang selama ini mungkin belum mengetahui belum paham terkait pusaka warisan budaya atau warisan leluhur kita waktu dulu. Jadi bukan museum pusaka, bukan sesuatu yang menakutkan, bukan tapi yang menyeramkan, tapi menyenangkan. Sebagai edukasi pembelajaran dan juga sebagai mengenal dan mengenal sejarah, Pak. Iya, betul sekali. Jangan lupa sejarah. Oke, gitu Pak Ipung, matur nuwun sangat atas penjelasannya.